Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat berbagai macam nikmat, nikmat sehat dan nikmat Islam, nikmat iman, kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan ini, yaitu kegiatan nurani secara virtual, nuansa Ramadan dan Islam dan indah secara virtual di SMK Kesehatan Prima Indonesia. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut yang mudah-mudahan insya Allah kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari kedua untuk kajian nurani, dan hari ini insya Allah akan kita angkat satu tema yang mungkin penting kita untuk sadari bahwa tema ini harus segera mungkin kita mencoba untuk perbaikinya. Untuk hari ini saya akan mengangkat tema pentingnya memperbaiki akhlak. Kenapa kita harus membahas materi ini atau tema ini? Karena berbagai macam perubahan, khususnya perubahan dari kultur atau budaya kita ini yang sudah mulai bergeser, sehingga banyak sekali kasus-kasus akhlak-akhlak yang menurunnya moralitas. Maka dari itu kami guru-guru SMK Prima Indonesia untuk tetap menghimbau, mengingatkan para siswa-siswi kami untuk dalam koridor kaidah syariat Islam. Baik, kita masuk ke materinya. Di sini materinya adalah tentang memperbaiki akhlak. Persepsinya, di Indonesia ini semakin banyak kasus-kasus tentang kemerosotan moralitas, ya, kemerosotan sopan santun, etika, ya, pada di mana, pada remaja, pada anak-anak maupun pada masyarakat umumnya. Dengan semakin berkembang pesatnya dunia teknologi dan dunia media sosial yang ada pada saat ini, tentunya membuat kita para remaja, anak-anak itu akan sangat semakin mudah mendapatkan informasi tanpa adanya filtrasi, tanpa adanya saringan. Kita hanya dapat informasi tanpa kita meng-cross-check terlebih dahulu baik atau buruknya. Nah, di sini banyak sekali di media sosial ini hal-hal yang mempertontonkan tentang popularitas, ya, terus tentang kemegahan, kemewahan, dan tidak sedikit nih pada para teman-teman, pada remaja yang mencoba untuk meniru hingga berani untuk melakukan hal-hal yang enggak sepatutnya dilakukan. Contohnya banyak sekali teman-teman. Jika kita lihat sekarang media sosial, penggiat media sosial, ya, itu berbagai macam cara dilakukan untuk membuat suatu konten, ya, kontennya dari yang berbagi sampai dengan konten-konten yang, ya, mengerjai seseorang tanpa berpikir panjang. Hal tersebut merugikan atau menguntungkan orang tersebut, ya, termasuk konten-konten yang sifatnya mengumbar, ya, mengumbar aurat, ya, kepada orang-orang banyak dengan tujuan apa? Tujuannya tadi popularitas dan kemegahan atau kemewahan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Hal-hal ini, konten-konten ini juga merupakan salah satu yang dipandang penurunan akhlak dari teman-teman semua yang membuat konten tersebut, ya. Banyak sekali konten tentang pembohongan, konten tentang
kekerasan, ya. Sekarang juga nggak sedikit ya, banyak juga sinetron, ya, tayangan-tayangan yang menurut kami kurang mengedukasi. Makanya kami kembali mengingatkan teman-teman untuk pentingnya kita mengingat dan pentingnya kita untuk sedini mungkin merubah akhlak kita. Nah, sehingga pengguna media sosial ini sudah sangat memperhatikan ya. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang dikesampingkan dengan tujuan yang menguntungkan kepada dirinya pribadi tanpa berpikir panjang apakah konten tersebut menguntungkan untuk orang lain atau tidak. Nah, slide yang kedua kita masuk. Jadi kita akan bahas tentang apa sih itu akhlak. Oke, apa itu akhlak? Secara bahasa, akhlak itu diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti maupun sifat atau moral seseorang. Secara langsung ini kita sudah lakukan. Teman-teman sudah bisa terlihat akhlaknya seperti apa ketika teman-teman bertemu dengan orang yang lebih tua, teman-teman bertemu dengan para guru-guru, teman-teman bertemu dengan teman seperjuangan, ataupun teman-teman ketika beribadah kepada Allah, ketika sholat. Bagaimana akhlak teman-teman ketika sholat, ketika teman-teman menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, innama min uhibbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumil qiyamah ahsanikum akhlaqo. Artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai, kata Rasul, di antara kalian yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasul pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang memiliki akhlak paling bagus di antara kaum-kaumnya. Nah, ini salah satu hadis yang mungkin kita bisa jadikan patokan bahwasanya Rasul sudah mengisyaratkan bahwa kelak nanti yang akan mendapat posisi terdekat dari Rasul, yang akan mendapatkan syafaat oleh Rasul, yaitu adalah umat-umat yang memiliki akhlak terpuji atau akhlak yang bagus. Nah, itu akhlak, sopan santun, budi pekerti, etika, ya, tabiat, ya, moral. Nah, ini semua terangkum pada akhlak. Nah, mungkin teman-teman udah punya gambaran, atau mungkin teman-teman udah mengerti, atau mungkin teman-teman udah pernah mendapatkan materi tentang akhlak. Nah, akhlak ini dibagi dua. Di slide berikutnya ada dua macam akhlak yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Harus, ya, karena kalau umat muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidak memiliki akhlak yang terpuji, makanya keimanan tidak sempurna. Yang kedua adalah akhlak majmumah atau akhlak tercela, di mana akhlak ini perbuatan seseorang manusia, ya, yang dapat mendatangkan kemudaratan, kerugian bagi diri sendiri maupun kerugian bagi orang lain. Contoh tadi ya, dia persepsi. Banyak sekali konten-konten yang tidak memikirkan baik atau buruknya, menguntungkan untuk pribadi apakah menguntungkan untuk orang lain, atau munculnya kemudaratan, umbar aurat, ya, dengan dia bergoyang ria dengan harapan ditonton banyak orang, ya, dengan dia berduaan, ya, di dalam satu frame, ya, dengan harapan ditonton banyak orang dan ditiru. Itu yang akan berbahaya. Ingat, setiap kali postingan kita yang sifatnya negatif, sifatnya kemudaratan, secara terus-menerus pahala dosa kita itu akan mengalir walaupun si pelaku itu meninggal dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oke, kita mengenal akhlak mahmudah terlebih dahulu. Oke, akhlak mahmudah ini ada 3 akhlak mahmudah, ya, akhlak terpuji yang harus kita ketahui. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Yang ketiga, akhlak kepada alam atau lingkungan kita. Nah, yang pertama ini yang kita bahas adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang pertama yaitu kita wajib nih, ketika kita berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti sebenarnya.
kita taat mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, sifatnya itu sabar. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menunggu sesuatu yang baik atau buruknya dihasilkan nanti, sabar ketika kita mendapatkan pujian, ya. Yang ketiga adalah tawakal. Kita harus berserah diri kepada Allah, ya. Tentang segala keputusan apapun sudah diatur, baik buruknya sudah diatur. Jika keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau ekspektasi kita, mungkin itu yang terbaik untuk kita, ya. Contohnya bagi teman-teman yang kemarin sudah berusaha, ikhtiar, berdoa, niat untuk daftar di SNMPTN atau SBMPTN atau pekerjaan yang teman-teman sudah lamar, namun belum mendapatkan hasil terbaik. Mungkin ada hasil yang akan kita dapatkan yang lebih terbaik lagi. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang akan menjawabnya. Dengan kita tidak lupa untuk tetap ikhtiar dan berdoa. Dan yang terakhir, kita harus terus bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam sebenarnya, ya. Jangan sampai kita melupakan rasa syukur, karena kita bisa hidup sampai saat ini, kita bisa nafas gratis sampai saat ini, itu karena nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, mengenal akhlak mahmudah, akhlak kepada manusia. Nah, manusia kita bagi dua nih, akhlak kepada manusia. Yang pertama, akhlak kepada diri sendiri, ya. Dengan cara apa kita kita memberikan akhlak kita yang terbaik untuk diri sendiri kita? Yang pertama, memelihara kesucian, kebersihan, bahkan aurat, ya, kesehatan, kerapian, dan kecantikan diri. Bagaimana kita merawat diri kita, bagaimana kita menghargai diri kita. Ya, kalau kita sendiri nggak bisa jaga kebersihan, gimana kita bisa dinilai baik oleh orang lain? Gimana kita bisa dinilai baik kepada orang lain jika kita sendiri mengumbar aurat? Nah, ini mungkin teman-teman khusus kaum wanita yang kadang suka lupa kalau aurat itu, wanita itu sangat banyak, ya. Bahkan telapak tangan pun, jika teman-teman sering sekali saya lihat mengenai tangan panjang, teman-teman angkat setengah, itu sudah masuk aurat teman-teman. Jadi apa? Bagaimana orang bisa menghargai kita sebagai perempuan kalau teman-teman perempuan ini nggak bisa menutup auratnya? Yang kedua, memelihara kerja akal dan pikiran, ya, dengan mengambil segala bentuk hikmah dari apa saja yang sedang kita alami, ya, baik atau buruk, musibah ataupun suatu hadiah atau rezeki yang kita dapat, kita harus dapat mengimani dan mengambil segala bentuk macam hikmah yang positif. Jangan selalu kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sedang diuji sekarang ujian yang sangat panjang dan melelahkan, ya, bagi para nakes, yaitu ujian COVID-19 ini, dimana kita harus benar-benar bekerja sama, baik nakes maupun masyarakat, untuk memerangi si COVID ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Banyak sekali mungkin awal-awalnya kaget karena nggak boleh kerumunan, nggak boleh keluar, nggak boleh ke mall, nggak boleh beribadah sekalipun. Itu pasti banyak pro dan kontra. Namun kita akan harus ambil posisi positifnya, ambil hikmahnya, ya. Mungkin kita harus bisa lebih memawas diri kita, menjaga kebersihan kita, ya. Terus kita harus merekatkan silaturahim kita kepada keluarga inti kita, mungkin maksudnya seperti itu. Itu iman kita dari setiap musibah. Berikutnya adalah akhlak kepada lingkungan keluarga, ya. Sikapnya yang terwujud, yang pertama adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, karena pada hakikatnya ridho Allah merupakan ridho kedua orang tua kita. Jangan lupakan itu. Banyak lagi, ada lagi, ya. Surga itu di telapak kaki ibu, ya. Jangan sampai kalian sudah besar, ya, malah tidak patuh atau mungkin malah menelantarkan orang tua kalian, ya. Nauzubillah, jangan sampai. Karena pada hakikatnya setiap ucapan orang tua kita itu adalah doa, ya.
Dan kita harus yakin bahwa kita sampai saat ini, kita seperti ini, itu berkat kedua orang tua kita. Bukan berkat kejeniusan kita, bukan berkat keberuntungan kita, bukan berkat atasan kita, tapi berkat doa dari kedua orang tua kita. Yang berikutnya, berbuat baiklah kepada sanak saudara dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas silaturahim. Ya, jangan sekali-kali kamu memutus tali silaturahmi, ya, dengan musuh sekalipun. Jangan sampai tali silaturahmi ini terputus, karena dengan kita saling menjaga tali silaturahmi kita mempereratkan. Apalagi kita ini berbuat baik nih kepada teman-teman, ya, pada saudara kandung, kepada saudara seumat beragama. Itu salah satu akhlak baik, ya, akhlak yang harus dimiliki manusia, ya, akhlak mahmudah. Yang ketiga, yang terakhir di akhlak kepada manusia itu, suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberikan bantuan maupun lahir maupun batin satu sama lain. Baik, yang berikutnya akhlak mahmudah. Yang terakhir adalah kepada alam atau kepada lingkungan. Nah, akhlak kepada alam menurut Aminuddin dan kawan-kawan diantaranya adalah yang pertama, sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Dengan cara apa? Nggak buang sampah, ya. Terus apa lagi? Rajin untuk apa? Merawat. Jika teman-teman punya tumbuhan, tanaman di rumah tuh jangan cuma beli-beli doang. Teman-teman juga wajib hukumnya untuk membantu merawat. Jangan sampai udah dibeli, dianggurin, akhirnya mati. Nah, jangan sampai. Terus menjaga dan memanfaatkan alam, terutama hewan dan nabati, untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Ya, jangan sampai teman-teman ya tadi ya cuma beli, ya, senang sama kucing, pingin melihara tapi nggak bisa merawatnya, akhirnya mati, itu melantarkan. Itu juga nggak boleh. Ya, beli tanaman sekarang di musim tanaman, ya, cuma hanya sekedar senang aja, nggak bisa merawatnya, itu juga zolim kepada makhluk ciptaan Allah lainnya. Yang terakhir, sayang kepada semua makhluk dan menggali potensi alam demi kemaslahatan bersama. Ya, apa yang kita dapat dari alam kita bisa manfaatkan untuk kepentingan kita, ya, kepentingan hidup kita. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan sesuatu itu pasti akan bermanfaat untuk kita. Baik, untuk slide berikutnya kita mengenal akhlak majmumah. Nah, ini kebalikan dari akhlak mahmudah. Majmumah atau akhlak tercela yang harus kita hindari. Ini ada banyak nih yang tergolong dari akhlak majmumah, mungkin masih banyak yang lain. Yang pertama ada ananiyah atau egois, ya. Egois, ya, kalau bahasa psikologi, egois itu intinya segala sesuatu yang ada pada diri manusia, baik hawa nafsu, ya, dan egois yang harus di atas dasari norma, ya, keinginan pribadi. Al-baghyu, lacur ini pekerja seks komersial, ya, kalau kita ketahui sekarang ini. Terus al-bakhil, kikir, pelit. Nah, jadi kita juga harus hindari, ya, sifat kikir. Terus al-buthan atau berdusta, berbohong, ya, berkata dia berbohong, gak pernah bisa berkata benar atau jujur, apalagi integritas. Al-khomru, minum-minuman khomer. Nah, ini salah satu akhlak tercela. Makanya kemarin kalau teman-teman lihat beritanya, ya, ada legalitas itu, ya, kita harus bisa menolak. Karena salah satunya ini termasuk akhlak yang tercela. Al-khianat, ya, berdusta. Al-dumlu, ya, aniaya, ya, atau menganiaya seorang. Al-ghodab, pemarah. Terus penipu, ghibah, ya, memperdayakan, ya. Terus dendam, nah, membuat kerusakan, menjerumuskan diri, takabur, ya, mengingkari nikmat, menipu, ngadu domba, namimah, terus memakan riba, sampai dengan mengikuti hawa nafsu. Nah, ini yang termasuk dalam kategori akhlak majmumah. Jangan kebalik, ya, mahmudah akhlak terpuji,
majmumah akhlak yang tercela. Nah, mudah-mudahan kita semua terbebas dan terhindar dari akhlak-akhlak majmumah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Kita masuk ke slide berikutnya. Kenapa sih kita perlu memperbaiki akhlak kita? Ya, kalau saya ditanya seperti ini, kita lihat lagi di persepsi pertama. Karena semakin bergesernya budaya, semakin menurunnya moralitas, semakin maraknya terjadi ya kekerasan, aniaya, pembunuhan. Nah, ini kita penting untuk memperbaiki akhlak kita. Minimal kita dulu deh sebelum kita memperbaiki akhlak-akhlak orang lain. Yang pertama, ini kenapa sih kita memperbaiki akhlak? Memperbaiki akhlak merupakan suatu misi dari tugasnya diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di hadisnya innama bu'istu la'uqdimu makarimil akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, akhlak yang baik akan menuntun kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhlak menjadi salah satu ukuran kebaikan seseorang. Yang keempat, akhlak yang mulia menjadi ukuran sempurnanya keimanan seseorang. Seperti hadis berikut ini. Akmalul mu'minina imanan ahsanutuhum khalaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang terakhir, orang yang memiliki akhlak yang mulia akan dicintai Rasulullah. Sesungguhnya orang yang paling dicintai Rasul di antara kalian, yang paling dekat duduknya dengan aku, kata Rasul, di hari kiamat nanti, yaitu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini kenapa kita penting untuk memperbaiki akhlak kita. Berikutnya di sini ada 5 langkah untuk meraih akhlak, memperbaiki akhlak ya, untuk meraih akhlak yang baik. Ada 5 di sini. Yang pertama, hendaknya seseorang senantiasa memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan keutamaan akhlak yang terpuji. Nah, dengan kita mengimani dalil-dalil, mengingat dalil Al-Quran maupun hadis tentang akhlak terpuji, kita akan terpacu untuk berperilaku akhlak terpuji. Ada banyak sekali hadis maupun firman Allah, di antaranya salah satunya yaitu di surah Ali Imran ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang yang memohon ampunan di waktu sahur. Ya, senantiasa terus meminta perlindungan Allah, yaitu salah satu akhlak yang terpuji atau akhlak yang mahmudah. Berikut juga ada dalil hadis Nabi ya. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah orang terbaik akhlaknya. Ya, mutafikun alaih. Itu salah satu contoh dalil-dalil ya, baik dari Al-Quran, firman Allah maupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan tujuan itu kita bisa mengingat terus bahwa kita terpacu untuk memperbaiki akhlak kita. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang soleh, ya, yang berakhlak juga, berakhlak mulia juga. Jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang salah. Karena pada hakikatnya ketika kita bergaul dengan seseorang yang baik, maka kebaikan itu akan menularkan kepada kita juga. Dan sebalikannya, ketika kita salah dalam pergaulan atau memilih teman, maka kita akan termakan dan kita akan terjerumuskan untuk mengikuti keburukannya juga. Ya, kalau pernah teman-teman dengar peribahasa, jika kamu berteman dengan orang penjual parfum, maka kamu akan kebagian harumnya. Namun sebaliknya, jika teman-teman berteman dengan orang pandai besi, maka teman-teman akan kebagian bau
ya, bau bakarannya teman-teman, atau mungkin teman-teman akan kebagian musibahnya ketika mengalami musibah kebakarannya. Nah, ini salah satunya, berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, jadi teman-teman juga harus pintar memilih teman, karena ini salah satu faktor pembentukan akhlak teman-teman juga. Yang ketiga, memperhatikan apa yang diakibatkan dari akhlak, ya, oleh akhlak yang buruk, ya, mudarat dari akhlak yang buruk. Jadi teman-teman harus tahu nih akibatnya apa kalau teman-teman bersifat kikir di lingkungan, bakal dijauhin, ya, nggak disenengin, diomongin, ya, terlebih lagi disumpahin, itu kan pelit. Kamu juga harus berpikir seperti itu. Dampaknya apa? Ya, karena akhlak yang buruk itu pasti dibenci, dan buruk akhlak itu dijauhi, dan buruk akhlak itu disifati dengan sifat yang jelek, gitu. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syura ayat 221, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syaitan. Tanazzalu ala kulli afwakin athim. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Maukah aku beritakan kepadamu, ya, kepada siapa syaitan-syaitan itu akan turun? Mereka kepada tiap-tiap afak atau pendusta, lagi atsim, yang banyak dosanya. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Jadi ketika kita tahu bahwa dampak dari akhlak mazmumah itu seperti itu, jelek, ya, buruk, dan kita tetap melakukannya, berarti apa ya? Kita termasuk orang-orang yang didekati oleh syaitan, dan kita menjadi teman syaitan. Makanya teman-teman wajib nih mengetahui dampaknya apa dulu dari ketika kita membuat konten, ya, ketika kita melakukan suatu sikap, ya, baik atau buruk, kita harus pikirin dulu apakah baik atau buruk. Jika buruk kita tinggalkan, jika baik kita boleh lanjutkan. Yang keempat, hendaknya senantiasa menghadirkan dalam benak diri teman-teman nih tentang gambaran akhlak Rasulullah SAW. Ya, kita harus tahu ya sifat-sifatnya akhlak dari Rasulullah, ya. Adab Rasul kita harus tahu tuh, jangan sampai kita nggak tahu. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi kita semua, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Ya, suri tauladan yang baik. Ingat, kita harus ngefans nih sama Rasul, karena banyak sekali contoh-contoh baik dari Rasul yang perlu kita ikuti. Jangan kebalikannya. Ya, kita sekarang, zaman sekarang kita ketahui nih banyak anak-anak, ya, remaja yang ngefansnya sama artis-artis, ngefansnya bahkan bukan ngefans lagi, fanatik kali ya, mengikuti gayanya, ngikutin gaya hidupnya, style modelnya dan sebagainya. Ini ya salah buat kita ikutin. Yang sebaik-baiknya harus kita ikuti adalah suri tauladan dari Rasulullah SAW. Ya, itu sudah disebutkan oleh firman Allah. Ingat, kita harus sadar ya teman-teman yang masih ngefans, fanatik sama umatnya, masih umat ya, masih manusia, itu berarti umatnya Nabi kan gitu. Kita masih fanatik sama manusia, dengan kita harus tahu yang kita fanatikin ini baik atau enggak, punya agama atau enggak. Jangan sampai yang kita fans, kita fanatik adalah orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillah, nanti kita akan termasuk ke dalam kategori apa nih? Memiliki akhlak yang baik atau buruk. Nah, ini caranya untuk meraih akhlak baik ya, merubah akhlak kita dengan senantiasa menghadirkan dalam benak kita gambaran akhlak dari Rasulullah SAW.
Yang kelima, senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar dianugerahi akhlak yang mulia. Jangan lupa kita harus terus berdoa. Ya, beberapa doa Nabi ya, atau warid Nabi diantaranya yaitu sebagai berikut. Allahumma ahsanta kholqi fa ahsinu khulqi. Ya Allah, Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah juga akhlakku. Ya, hadis riwayat Ahmad. Berdoa, kita udah diciptakan sedemikian rupa dengan segala kelebihan yang kita punya. Ya, fisik, ya, sifat. Kita juga harus nih berdoa bahwa akhlak kita, sifat kita juga harus dibagusi. Karena banyak sekali ya, kalau bahasanya menilai seseorang jangan hanya dari cover, ya hanya dari fisik aja. Belum jaminan fisik yang baik, akhlaknya juga baik. Dan sebaliknya, nggak jaminan fisiknya kurang enak dilihat tapi akhlaknya luar biasa baik. Nah, kita juga harus memiliki keduanya. Berdoa dengan tadi, Allahumma ahsanta kholqi wa ahsinu kholqi. Ya, itu 5 langkah kita untuk berubah ya, atau merubah akhlak kita dengan senantiasa memperhatikan dalil Al-Quran, berteman dengan orang-orang yang soleh, memperhatikan apa yang diakibatkan dari akhlak yang terburuk itu ya, akhlak mazmumah, senantiasa menghadirkan ya sosok figur Rasulullah sebagai suri tauladan kita, dan senantiasa berdoa. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari perilaku akhlak tercela, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang memiliki akhlak terpuji. Balik-balik ya, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan pahala yang baik ya, segala amal ibadah kita mendapatkan ganjaran yang berlipat. Dan tak lupa, jangan lupa bahwa di bulan Ramadan ini kita banyak tugas ya, tugas membaca Al-Quran, tugas sholat malam, dan tugas berbuat baik kepada sesama muslim. Marilah kita angkat kedua belah tangan kita seraya meminta kepada Allah untuk kelancaran kita dalam bersekolah ya, senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berpikir kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'fi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal mulku, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa sihatan fil badan, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi halalan thayyibah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afwati indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.